Ini saya sedang berada di Desa Nyamplung Sari, Kecamatan Tarukan, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Kita main ke sini tentunya bukan untuk tamasya, ya, matikan liburan. Ini Sobat AI, ini saya di Musola Baitul Ihsan. Ini di desa Dusun Nyamplung Sari, Desa Nyamplung Sari. Disambut oleh warga masyarakat yang ramah, masyarakat desa yang ramah, penuh kekeluargaan dengan hidangan ala desa. Mau ngapain sih kita kesini? Ya pasti ada tujuan ya. Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini kami dari Media Alliance Indonesia dan Tim Intelijen Investigasi Lembaga Alliance Indonesia disambut dengan sangat ramah, penuh senyum dan kehangatan khas keluarga oleh warga Dusun Nyamplung Sari, Desa Nyamplung Sari, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Nah, kenapa kami ke sini? Karena terkait informasi, kalau dibilang kisruh ya sebut saja kisruh untuk gampangnya ya. Kisruh tanah. Ini ada yang bilang ini tanah negara. Ini ada yang bilang tanah hak milik atas nama Haji Rois ya. Nah, ini kan di publik telah terframing itu sudah terbingkai bahwa yang namanya ini seolah-olah terjadi pertarungan antara warga masyarakat dengan seorang yang anggaplah tokoh masyarakat atau mungkin bisa juga pengusaha. Nah, kalau sudah konflik yang dikisahkan konflik seperti ini, frame yang terbentuk ini seolah warga masyarakat yang dizalimi melawan seseorang yang menzalimi, yang notabene biasanya punya dana dan lain sebagainya, kekuasaan, kekuatan. Nah, ini kita hanya pengen tahu yang sebenarnya terjadi. Benar nggak sih frame yang sudah terbentuk di masyarakat itu? Pola pikir atau anggaplah penggiringan opini bahwa ini ada sebagian masyarakat yang dizalimi. Nah, ini kita ketemu langsung dengan warga masyarakat di sini. Saya pengen Pak, jadi Pak siapa Pak? Pak Harsono. Bapak di sini ninggali tempat di mana? Tempat di sini di RT, berarti sebelahnya miliknya Pak Haji Rois. Oh, Jadi tapi ikut. Oh, dulu itu Bapak nempati itu dari mana? kalau dulu saya ini berarti menempati istilahnya disuruh orang tegal yang miliknya, kemudian dibangunkan ini musola dengan madrasah untuk istilahnya merawat inilah. Ya. Itu saya di sini tugasnya itu. Apa-apa yang sekarang terjadi, saya istilahnya tahu lah keberadaan kejadian. Tadi Bapak katakan misalnya ada masalah kisruh, ini saya tahu ini perkara itu. Gimana kisruhnya ceritanya Pak? Ya kisruhnya kan sebagian dari warga yang mengaku memiliki penggarap ya, ini kan berarti merasa memiliki punya hak ya. Yang setahu saya bahwa tanah itu ada yang memiliki yang sah, artinya yang punya sertifikat. Nah, kemudian kepanjangan waktu istilahnya antara warga penggarap dengan pemilik ini kejadian istilahnya apa jenis pertarungan ya, pertarungan. Gelut lah, Jawa. Ya gelut sampai ada pertumpahan darah. Nah, sampai saat sekarang masyarakat ini kan ada yang percaya itu sah kepemilikannya, ada yang tidak percaya bahwa itu bukan miliknya yang disebut tadi Pak Haji Rois. Ini kan pokok perkaranya belum bisa dijelaskan secara umum untuk diterima di tengah-tengah masyarakat antara yang pro dan kontra.
masyarakat pro kontra ya, berarti kan seberapa banyak sih yang kontra yang Kalau sepengetahuan saya, yang kontra itu yang di dalam catatan itu ada 72 orang ya. 1 tadinya penggarap. Iya, tapi tinggal penggarap 8 tadi. orang. tinggal 8 orang? Nah sekarang mengecil karena buayan harapan kan sejumlah orang itu akan dikasih kaplingan oleh orang yang menjanjikan. Nah setelah ada wacana semacam itu, kemudian di belakangnya ada urunan-urunan kan, orang ini semua kan orang nelayan kan miskin Pak. Iya, Ya, ya. sehingga mengecil akhirnya tinggal tadi 8 orang. Berarti tadi saya sempat dengar ya, Bapak juga nempati kapling di sini. Beli. Oh beli. Oh, Ya, beli bukan dari tempatnya beli. dari Haji Rois. Iya. Itu Bapak beli harga berapa, Pak? Harga dulu ya, berarti saya harga pertama ini karena ada prioritas untuk warga lingkungan, jadi saya 45 balik nama. 45 ya, 45. 40 dengan balik nama. balik nama ya. Berarti 35 bayar ke kita yang 5 juta. Oh, Pas berarti itu mahal nggak? Ya cukup lah bagi saya. Umumnya berapa harganya? Ya umumnya kalau itu ya saya kira dibandingkan dengan tanah-tanah yang lain, ini di sini lebih murah. Karena tanah yang lain kan misalkan selebar 8 meter kali 20, panjang 20, itu kan berarti harganya lebih dari itu. Dari itu toh istilahnya pembeli masih repot, istilahnya nanti ngurus sertifikat dan lain sebagainya. Itu belinya kontan. Ya rata-rata kalau kaplingan ada yang kontan, ada yang nyicil. Bapak sendiri Nyicil nyicil. Berapa tahun, Pak? belum dibatasi, belum selesai. Oh, jadi nek cara Jawa sak karepmu nyicil Iya. ya. Sak duwemu itu. Oh. Baru Enak no, Pak? Hah? Aku gelem, Pak. Gelap. Aku gelem, Pak, mau gitu. Nyicil semampu saya. Siapa yang nggak mau? Jadi, Hah? kan begini Mas, istilahnya baru selesai satu, nah, kemudian satu lagi itu dia belum selesai. Oh, iya. Tadi intinya nggak pernah di per bulan harus sekian nggak? Enggak. Nah Nggak pernah inilah. kalau nggak pernah misalnya ini macet terus didatangi debt collector pernah nggak? Enggak. Nggak pernah sama sekali. Enggak. Berarti nggak- Istilahnya kan udah ada perjanjian kalau punya saya bayar kayak gitu. Berarti kalau misalnya nih, maaf ya mungkin sampai nanti punya buyut baru lunas pun nggak masalah itu. Ya udah mungkin lah. Seandainya, saya kan ekstrimnya. Nggak mungkin. Seandainya seperti itu pun nggak apa-apa ya. Iya. Itu kan Ya, pokoknya intinya tidak ada batasan iya, waktu, dia ada baca waktu dan tidak ada per bulannya harus sekian, terikat ya. dan kemudian tidak pernah ditagih. Pernah ditagih? pernah, Hah? tidak pernah. Nggak pernah ditagih. Malah kalau saya punya rezeki itu saya panggil ini, saya punya nih, bayar kayak gitu. Oh, enak betul. Saya mau, Pak. Nanti bilangin Haji Rois, Pak. Ya, Saya gabung mau, aja Pak. dengan saya. Dan terus ini ada selain Pak, coba nanti lupa ya. Pak Harsono. Pak Harsono. Ini ada Mas satu lagi, Mas Sinten. Darnoto. Mas Darnoto. Ini tadi juga informasinya nih beli kapling dari Haji Rois. Nah, coba kalau Mas Darnoto gimana? Kalau saya kan dulu kan punya yang itu ya, Ah. terus di apa? Penggarap. Saya kan penggarap, Ah. terus dikasih kompensasi 10 juta. Terus Lalu kami masukkan langsung ke situ buat DP. bayar, buat DP kaplingan itu. oh berarti harganya berapa? Harganya 35 plus apa itu? Balik nama. Iya, Balik plus nama balik nama. sama ya 40 Iya, ya. sama. Balik Iya. nama nambah 3 Hmm. juta. Ya, Berarti kalau saya harga kan 35. kalau saya kan berarti kan Cuman sampean dapat penggarap. potongan 10. Ya bukan orang luar, maksud saya kan termasuk penggarap itu. Saya kan punya. Oh, penggarap. Iya, iya. Penggarap berarti yang penggarap harga 35 tapi dipotong 10. Iya. Jadi iya. 25 ya. Masuk 25. Nah, kalau Pak Harsono ini kan warga masyarakat. Iya. Ini bukan penggarap ya. Bukan. Bukan penggarap 35 gitu ya. Iya. Ngerti oh dulu aku sini garap, Pak. Nah, udah kaya saya Pak, banyak tanah. 10 tahun lagi saya Tapi punya. jenengan bukan orang sini, saya tolak. Loh, saya kan bisa minta Pak
punya anak gadis ya. Di mantunya dulu kan bisa. Oh itu. Oh iya. Ya jadi intinya gini ya, kalau masyarakat ini nggak pernah merasa dizalimi Pak Haji Rais. Ya, kalau menurut saya sih, kalau yang saya tahu, saya ngomong yang satu aja ya. Itu kan saya punya di sebelah selatan itu ya udah ada sertifikat itu. Sebelah utara punya, sebelah selatan milik Haji Rais. Itu ya yang saya meyakinkan itu. Itu kan saya kan udah ada sertifikat di situ. Ya kalau Di utaranya Iya, milik Haji iya, Rais. Haji Rais. Berarti sebelah selatan milik Pak Haji Haji. Rais. berarti kalau konflik antara nih tanah negara atau tanah hak milik, mungkin kalau warga masyarakat yang penting apa ya, mungkin tidak tahu terlalu dalam ya, Iya. nggak tahu terlalu dalam, tapi yang penting bahwa ini, bahwa klaim ini loh, Iya, klaim. klaim pertarungan dan pertarungan yang sudah terbentuk antara warga masyarakat dengan Haji Rais itu yang kita pengen tahu betul seperti itu. Kalau warga, yang namanya warga itu kan kalau 50% plus 1 ya itu kita bisa atas sama warga. Tapi kalau misalnya hanya, saya nggak tahu berapa kakak di sini Pak. Ada berapa kakak kira-kira warga sini? Warga sekitar sini. Ya desa ini. Oh, desa ini ya sekitar Satu desa. Atau dusun aja deh, dusun. Dusun. Berarti kalau dusun di sini sekitar 100 ada lebih. ya lebih 400-an. 400. Kalau ada 400, terus kemudian yang mengklaim itu tadi pertama 70 ya, terus mengerucut jadi 8. 71 itu didaftarkan Pak, enggak Iya. serta-merta dia menggarap di situ enggak. Tapi tinggal Jadi 8. direkayasa sama yang 8 orang. Jadi kalau 8 ya jatuhnya segelintir oknum, Iya. bukan warga masyarakat. Segelintir 8 yang oknum 2 warga itu masyarakat. enggak punya di situ, dia orang luar. Nah, kalau sampai ke sana Mas, biar kelihatan. Ya. Nah, Nah, kalau Mas Mufidi ini sampai sini. tadi apa yang disebut oleh Pak Harsono. Harsono sempat jadi pertumbuhan darah. Saya pikir beliau korbannya. Iya, korbannya itu. Gimana itu Pak, kok bisa jadi korban pertumbuhan darah itu Pak? Ya itu, jadi dari saya mendengar ada tanah jual beli kapling ini kan belum selesai, akhirnya ada warga yang minta tolong ke saya, beneran saudara saya belum beli kapling. Terus saya menghadap ke Haji Rais. Begitu menghadap, kita malah di situ justru disuruh menyelesaikan sekalian, bantu, jadi pendekatan ke masyarakat. Jadi setelah kita bergabung ke sana, justru kita malah dapat surat tugas dari Haji Rais untuk ikut menyelesaikan konflik di tanah sini. Yang kalau sepengetahuan saya itu sudah memang sah milik Haji Rais, karena perjalanan dari pertama sertifikat tahun 77 beralih ke beberapa orang, terus akhirnya ke pengusaha udang, terus ke Pak Haji Asrori, terus sampai ke Pak Haji Rais. Itu perjalanan di jual belinya itu sah. Dan pada tahun 2017 sebelum saya masuk itu sudah ada putusan inkrah Pak pengadilan yang menyatakan bahwa tanah itu memang tanah milik Haji Rais. Sertifikatnya sudah ada. Begitu saya masuk dan surat tugas, saya terus bekerja untuk pembersihan lahan, terus mengadakan pendekatan kepada masyarakat yang tadinya penggarap. Saya dekati, kalau yang mau bekerja sama dengan kita, mau dipindahkan atau diganti rugi. Seperti ini saudara saya, keluarga saya juga dapat ganti rugi karena sudah menempati, tinggal dapat ganti rugi, terus meneruskan pembayarannya yang senilai tadi 35 dikurangi 10, jadi bayarnya 25 per 3. Sebentar. Ini sambil santai, Ya. makan aja. Oke. Saya juga lapar ini. Kamu lanjutkan Pak Sendiri. Jadi penggarap-penggarap itu kita data Pak, kita Ya. datangi karena kan sudah 3 gelombang. Dulu pertama sudah clear semua, sudah tanda tangan semua, sudah menyerah ke Pak Haji Rais. Nanti mau dapat kompensasi. Terus ada yang pergi dengan sukarela juga Pak, banyak. Jadi banyak yang pergi sukarela tanpa adanya penggantian karena mereka sadar memang itu bukan tanahnya. Jadi suasana yang diciptakan seakan-akan tanah ini konflik sebenarnya tidak, karena kepemilikannya runtutan jual belinya sah. Termasuk saya cari sumber berita yang dari Mbah Ribut ya, istrinya Pak Darman itu, yang di sertifikat ada namanya itu, ya jual belinya kayak gitu kronologinya dari
veteran yang tahun 77 beralih kepada orang Pemalang, terus beralih kepada Pak Wito yang terus atas nama Pak Darman juga, terus beralih ke bank, proses peminjaman bank, beralih ke Pak Asrori, itu jual belinya kronologisnya benar. Nah, hanya pada saat itu memang sehabis ditambak udang itu kan tambak udangnya bangkrut, nah itu digarap. Nah, setelah digarap itulah yang orang garap itu nggak mau pergi dengan sendiri. Kalau yang sadar bukan miliknya ya pergi sendiri. Jadi kalau yang ada komunikasi dengan kita ya minta kompensasi kita kasih. Uang kerahiman sih lah. Ya, kerahiman. Jadi yang termasuk yang kemarin konflik itu sudah tanda tangan penggantian, Pak. Tapi di tengah jalan ada yang membelot lagi. Gitu. Nah, terus berjalannya waktu dari tahun 2018 saya dapat surat tugas sampai 2020 kemarin terjadi konflik, itu saya pembersihan lahan, terus yang orang-orang sudah pergi saya bersihkan, terus yang orang belum pergi saya kasih tahu ini lahan mau dipakai, mau dibersihkan, sampean mau pergi baik-baik, apa mau kompensasi atau mau perlawanan hukum, gitu saya tawarkan Pak, enggak langsung saya bebet semua. Nah, mereka pakai pengacara dulu, pakai LSM, LCKI, akhirnya mereka mau perlawanan hukum, silahkan, sampean kalau mau perlawanan hukum sampean tak keluarkan. Nanti perlawanan hukum mau perdata silahkan, mau pidana silahkan. Nah, akhirnya mereka bilang mau perlawanan hukum. Sampai saya bersih-bersih rampung, berjalan 2 bulan. Dari bulan September sampai kemarin kejadian September, Agustus, September ya, September, Oktober. Itu sampai bulan Oktober terjadi peristiwa pembacokan dan pengeroyokan ke saya itu. Mereka belum menempuh jalur hukum sama sekali. Tidak ada yang melaporkan ke pengadilan, tidak ada yang menempuh jalur hukum, jadi mereka pakainya hukum rimba. Tapi selama saya kerja mereka sudah keluar semua dari lahan. Jadi saya bersihkan semua lahan, rumput semua saya semprot semua habis. Mohon maaf nih saya nanya, di Bacok itu saya kemarin sempat lihat fotonya nggak tega, itu masuk kategori apa? Lukanya gimana? Di lukanya jahitan lebar sampai 1 cm, jahitan sampai 7 jahitan, Pak, 7 cm. Kategori luka berat ya? Ya, kalau ini ya yang ngerti medis, orang medis. Ini saya dengar hukumannya ringan banget itu. Ya, jadi kenyataan tuntutan di kejaksaan saya baca lagi juga di website PPIP Pengadilan Pemalang itu tuntutannya jadi 8 bulan. Lalu soal itu harapannya Mas Mufidi apa? Kalau saya kebetulan yang kan, terkait vonis yang sangat ya, ringan itu. Jadi kalau harapan saya sebagai warga masyarakat, karena saya hadir di sini, karena saya tadinya dari Loning Desa Induk Pak, satu wadah dengan Nyamplung. Jadi saya kenapa ikut campur karena sudah tahu pasti surat ini sah dan saya melindungi, saya ikut membantu keluarga saya yang ikut podo beli dan orang lain yang ikut berkonflik biar tidak konflik Pak. Jadi harapan saya dengan adanya peristiwa ini biar ada putusan pengadilan yang seadil-adilnya Pak. Menurut norma hukum, jangan menurut yang punya duit ataupun menurut yang 8 bulan menurut sampean adil nggak? Kalau normatifnya berarti kurang pas Pak, tuntutannya Pak. Oke, terus apa lagi nih dari ibu-ibu? Ibu baru pengen dengar suaranya ibu-ibu. Jadi kalau ibu ini, Bu Ribut itu bekas ya Bu ya? Bekas istrinya Pak Darman yang dulu punya nama di tanah tersebut. Jadi bisa termasuk yang terlibat dalam jual itu ya, pindah nama, ya, balik jadi nama di istri sertifikat. Menyetujui karena suaminya kan Pak Darman, jadi ibu ikut menyetujui ya Bu ya, ikut di. Ya ikutlah, masuk bodoh nggak tahu. Betul. Berarti emang nggak ada masalah ya? Ya memang nggak ada pergantian dari Pak Ya, Darman saya ke. sih sama Pak Darman, sayanya nggak ada Pak, nggak ada masalah, saya nggak ikut apa-apa. Kalau maksudnya gini, bahwa pembelian itu benar terjadi gitu, bukan karena dicaplok, bukan karena dirampas. Ya sampean kan pernah niki Bu, menyatakan pernah dampingi Pak Darman ikut ke Artagraha ya? Artagraha ya? 2 kali. 2 kali. Saya pernah. Tahu ya, sedikit banyak tahu ya. Tahu. Intinya kan gini, tidak ada misalnya dari nama Pak Darman terus diserobot atau nggak ada ya. Nggak ada. Ya, Jadi jual belinya sah. jual belinya Enggak sah. Pak, ini gini, saya bisanya ikut itu kan dari bank kan datang ke rumah saya terus, Ya. sama Pak Darman ikut saya dulunya. Lah saya gini Pak Darmannya bilangnya,
mendingan terus terang gini aja mak, yo ikut ke bank dipasrahkan sama Pak Wito, jadi saya biar nggak tahu menau gitu doang udah. Ya udah. Nggak ditambahin, nggak dikurangin. Nah terus saya sama Pak Darman malah sih tak diajak suruh nganter itu mantunya Pak Kawin, Anto. si Anto. Tak dijak nganter ke. Yo toh aku dibatiri aring ngebang ngono kape masyarakat men aja maning-maning. Kan sebulan datang gitu sih Pak. Jadi kan Mumet ya, mumet ya ya. enggak lah. Kulane wong mboten ngerti napa-napa tak kulane sing bingung. Iya, iya, Nah, iya. terus bapak kali kula mrigo ngene bentuk dipasrah-pasrahke ngene pun mboten pernah dugi melih. Terus niki duka teng Pak napa duka teng sinten-sinten mawon Ya, kula terus. mboten ngerti. Ya, ya jelas yang terus ini ya terus jadi kalian ke bank. Ke bank peralihan dulu. ke bank, terus ke Pak Bank, Haji Pak Asrori. Asrori, ya. Jadi Pak Darman melalui proses serah terima ke bank apa administrasi ke bank itu Ya, apalagi mau sampaikan ini informasinya, ibu-ibu atau Mas Darnoto lagi info apa lagi? Yang saya sampaikan ya biar apa itu cepat rampung lah, biar cepat selesai masalahnya. Gitu aja. Kalau Pak Arsono apa Pak? Ya seperti itu Pak Darnoto. Iya. Istilahnya Masyarakat tuh ada- jadi males Iya. ribut-ribut ya. biar selesai secara hukum, kemudian istilahnya orang-orang yang terjerat perkara ini kan harus dituntut sesuai dengan fakta hukum. Ya. Itu permintaannya karena apa? Biar tahu bahwa besoknya lagi tidak ada kejadian Ya. yang seperti ini. Biar ada efek jerah Iya. istilahnya kan gitu. Kalau kelihatan sekarang ini kan seakan-akan menguntungkan bagi pihak yang ini loh, yang apa? Yang menganiaya kepada saudara saya itu Mas Muhyiddin. Ya, berarti pokoknya ini masyarakat tuh pengen tentrem lah ya. Iya. Iya. Gitu kan nggak ada konflik, Supaya- kalau ada perselisihan ya diselesaikan dengan jalur yang semestinya gitu Iya. ya. Yang saya minta juga begini Pak, maksudnya orang pintar ngomong jangan yang nggak punya kepentingan nggak usah ikut-ikutan ngomong gitu. Biar cepet lah, biar nggak tambah runyam. Berarti ada banyak pihak luar ikut campur Ya, nih, mungkin. memperkeruh suasana Iya, ini. mungkin begitu. Komen Jadi masyarakat memperkeruh kan masalah ini terus. tadi yang tadi sebutkan bahwa ada yang kontra, ada Iya. yang pro. Ini kan perlu jawaban pasti. Iya. Nah, ini kepastiannya saya minta biar masyarakat yang kontra tersebut terjawab dengan bukti-bukti yang jelas. Ya. Iya. Soalnya kalau masih belum percaya, ini kan ini abal-abal ini enggak sah dan lain sebagainya, itu kan kebanyakan masyarakat. Ya, kebanyakan kan orang kita kan ini sekarang kalau zaman sekarang kan ilmu denger Iya. denger ini langsung iya kan. Iya. Kita orang kecil pengennya yang damai, yang tenang gitu aja. Ya. Iya, begitu. Ya udah ya, cukup ya. Iya. jadi harapan masyarakat itu kan gini Pak, secara umum jadi kalau persoalan tanah ini cepat selesai, nantinya ada mau dikembangkan yang tadinya mau waterboom ataupun apa kan buat ladang usaha, jadi kan meningkatkan pendapatan asli sekitar sini. Kayak dulu datang pengusaha udang ya orang sini ikut kerja. Ya. Kalau nanti ini udang tidak udang terus dibudidayakan untuk Yang lain ya. wisata ya orang sini ikut menikmati yang orang sini. Jadi kalau semakin lama konfliknya tidak selesai ya yang rugi orang sini sendiri, karena nanti investor tidak hanya di tanah sini aja tapi semuanya itu nanti akan malas karena terkenal dengan desa yang ricuh. Penuh konflik. Ya suka konflik. Tapi kalau di sini selesai nanti ada dijadikan apartemen ataupun dijadikan tempat wisata waterboom, kan lingkungan masyarakat yang menikmati. Ikut terangkat Ya, kepentingannya. jadi orang-orang sini yang Secara ekonomi. secara ekonomi itu nanti terangkat semua, yang silakan mau beli pompong belum ini karena memang ini ditawarkan, karena kan dengar-dengar Bapak juga kan mau membeli di sini, jadi ya monggo. Jadi bagi masyarakat yang ingin ini apa berinvestasi cepat, jangan konflik selesai, jadi biar cepat masyarakat mendapat keuntungan dari ini. Iyalah. Jadi Kalau- keseluruhan desa itu merasakan Pak kalau nyamplung itu konflik kayak gitu. Padahal tanahnya tidak konflik, Nggak tenang ya. tanahnya ya tidak sengketa. Karena kalau namanya sengketa kan sudah ke pengadilan. Ya, ini nggak ada. Nggak ada, nggak pernah
Jadi itu dikatakan oleh Pak Darnoto tadi, jadi pihak-pihak luar yang tidak tahu, yang ngompor-ngompori tapi tidak menyampaikan secara hukum, Iya. fakta hukumnya Iya. tidak digali. Begini Pak, maksudnya apa? Dalam suatu organisasi umpamanya ya, atau lingkungan sini atau suatu negara, kalau banyak campur tangan orang-orang yang Orang luar, pintar, ya. orang luar pokoknya banyak campur tangan, tetap rusuh. Ya, kalau Udah itu nggak, aja. kalau pinter beneran itu nggak masalah Pak. Yang Iya, yang sok pintar iya, ini ya. Iya. Ya. Itu udah barang mesti kalau udah kemasukan orang luar itu. Iya. Apalagi orang yang bisa ngomong itu. Kalau kita kan orang Kalau kecil cuma bisa pendapat baca. saya sih, Iya. Ya kayak gini. pribadi saya ya, Hmm. tanah ini nggak sengketa karena udah ada yang memiliki kok. Iya. Itu kan bagian orang saja yang tidak paham kemudian istilahnya Menyampaikan. bicara itu kok. Ya. Berarti ya intinya pokoknya pengen cepat Iya, selesai, intinya damai, begitu, tenang. iya. Kalau Ada apa-apa. kalau memang mengklaim ya silakan klaim ke hukum, jangan main Iya, provokasi kita kan- gitu ya. Iya, kita kan ada aturan di sini. Ya. Nah, ini kami ya dari Media Aliansi Indonesia selain menggali ya kita pengen jadi penyambung lidah. Iya. Ya tadi dengar apa yang bapak-bapak katakan sendiri, ya itulah yang sejujur-sejurnya dari masyarakat ya. Tentu sepengetahuan bapak-bapak dan ibu-ibu ini, mereka tidak mengatakan melampaui yang diketahui nanti itu. Iya. Nah, untuk permasalahan yang lebih luas tentu kita perlu pendalaman, perlu investigasi lebih lanjut gitu ya. Oke, sekian dulu ya. Ini terima kasih sajiannya. Saya udah berapa tahun nggak makan gini, nikmat banget ya, ibu-ibu, monggo Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.